Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyar muslimin, pemirsa RDQ TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang mana kitab ini mensyarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan sekarang kita masih berada di bab yang ketiga, babu izalatin najasah wa bayaniha, yaitu bab menghilangkan najis dan penjelasannya pada Kitabu At-Taharah, pada pembahasan terkait dengan bersuci. Dan kita telah berada di hadis yang ke-23. Kami bacakan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil ahliyah fa innaha rijs, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-23, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai jinak karena ia adalah kotor. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Adapun hal penting dari hadis ini, yang pertama adalah najisnya keledai jinak terletak pada daging, darah, air kencing dan kotorannya. Kedua, adapun keringat, air liur dan tubuhnya, para ulama perbedaan pendapat tentang hal ini dan akan dikemukakan dalam pembahasan selanjutnya. Tiga, diharamkan memakan daging keledai jinak dan meminum susunya karena ia merupakan kotoran atau ar-rijas, dan yang dimaksud dengan ar-rijas adalah kotoran yang najis. Keempat, disebutkan keledai jinak adalah dalil akan suci dan diperbolehkannya keledai liar, karena keledai liar adalah hewan buruan yang suci dan halal. 5. Illat bahwa keledai jinak adalah kotor merupakan dalil bahwa segala benda yang najis memiliki hukum yang haram, karena di dalamnya tersimpan hal yang membahayakan secara medis, kotor dan menjijikkan. 6. Ungkapan yanhayanikum adalah dhamir tasniyah, yang salah satunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti ini juga ada dalam beberapa teks hadis, di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada selain keduanya. Konteks ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis adalah ditunjukkan kepada seorang khatib yang mengatakan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang berbuat maksiat, maka ia telah membangkang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sa khatibil qaumi anta, sungguh kau seburuk-buruknya khatib dalam sebuah kaum. Maka mereka membawa pemahaman ini bahwa dalam berpidato seharusnya di dalamnya kelapangan dan keindahan ucapan agar penyampaian yang akan menjadi sempurna. Ketujuh, para ulama sepakat bahwa kotoran keledai yang jinak dan bighal, air seni, darah dan dagingnya adalah najis berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keledai bahwa ia ar-rijas, yaitu kotor, dan juga beliau menguatkan bahwa kotorannya adalah sesuatu yang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai tubuhnya, keringatnya, mulutnya dan air liurnya serta ingusnya, apakah ia najis atau suci. Imam Ahmad rahimahullah dalam pendapatnya masyhur mengatakan bahwa semua itu adalah najis,
Pendapatnya ini didukung oleh para pengikutnya. Ia mengatakan dalam Al-Mughni dan Al-Insyaf bahwa bigol dan keledai jinak adalah najis. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan ini adalah pendapat yang sahih. Adapun Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat sucinya dua hal tersebut. Ia juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian pengikut memilih pendapat ini. Di antaranya adalah Al-Muwaffaq yaitu Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni dikatakan pendapat yang sahih adalah sucinya bigol dan keledai. Dikatakan dalam Al-Insaf itulah pendapat yang benar dan memiliki dalil yang lebih kuat. Sebagian guru-guru besar masa kini juga memilih pendapat tersebut. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh berkata, ia suci pada saat hidup dan tidak ada sesuatu yang najis darinya kecuali air kencing, kotoran dan darahnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, pendapat yang sahih dan tidak diragukan lagi bahwa bigol dan keledai adalah suci pada saat keduanya masih hidup layaknya kucing. Karena itu air liur, keringat dan bulu-bulunya pun suci. Para ulama terdahulu menilai najisnya bigol dan keledai berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu fa innahu rijs atau sesungguhnya ia najis. Rijs di sini adalah najis. Maka keumuman redaksi hadis ini menunjukkan najisnya segala sesuatu yang ada padanya. Pada dasarnya seluruh hewan yang haram dimakan adalah najis dan kotor, yaitu hewan yang tersebut dan segala sesuatu yang berasal dengannya. Adapun mereka yang berpendapat suci, baik itu tubuh, air liur, ingus, keringat dan bulu-bulunya, mereka berlandaskan dalil-dalil yang diantaranya adalah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya biasa menungganginya dan beliau tidak memerintahkan untuk berhati-hati dengan kotoran-kotoran dari keduanya. Sementara mengakhirkan penjelasan pemberitahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dari waktu yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, sungguhnya ia kucing tidak najis, ia termasuk hewan yang berkeliaran di sisi kalian. Ilah ini pun termasuk pada keledai dan bigol. Bahkan lebih banyak keberadaan keduanya sebagai hewan tunggangan adalah sesuatu yang penting dan lebih dibutuhkan. Dan keduanya lebih banyak berinteraksi dengan manusia bila dibandingkan dengan kucing. Apabila kucing dimaklumi hanya karena kerap berada di sekeliling manusia, maka keledai dan bigol lebih utama untuk dimaklumi. Ketiga, merujuk pada kaidah hukum, kesulitan dapat menarik kemudahan. Maka kesulitan dalam menunggangi keledai dan bigol serta menaikkan barang-barang bawaan di punggung keduanya merupakan bagian dari kaidah utama ini. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, masing-masing bigol dan keledai adalah suci, air liur, keringat dan bulunya. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni berkata, pendapat yang sahih menurutku adalah sucinya bigol dan keledai karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menungganginya dan keduanya biasa dikendarai pada masa itu. Kalau saja kedua hewan tersebut najis, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh berkata, pendapat ini lebih baik dan sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpedoman pada prinsip kemudahan serta menghindari hal-hal yang menyulitkan dan memberatkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dalil yang menyatakan najis tidak dapat mengalahkan dalil yang menyatakan suci. Ini yang bisa kami bacakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kami bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.